Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Indra Karismiaji dan juga Mbak Retno Listiarti. Mbak Retno, ini Ya, program ini sekarang sudah berjalan dan katanya kuota ya, ini akan disampaikan September ini 2 kali, ada 2 tahap, kemudian Oktober 2 tahap yang peruntukannya nanti sampai Desember. Artinya saya membayangkan semuanya telah disiapkan sama pemerintah. Tapi faktanya menurut catatan KPAI ini masih banyak hal yang sebetulnya belum betul-betul pas. Boleh kalau saya sebut gitu ya? ya, Nah, ini gimana Mbak Retno? ya berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Indra misalnya ya, penyalahgunaan nomor telepon misalnya itu sebenarnya kami juga nerima sih, tapi untuk pilkada, jadi ada petahana gitu ya, incumbent meminta nomor telepon pada kepala-kepala sekolah SMA dan SMK terkait anak-anak Oh, yang memang sudah memiliki hak pilih ya atau pemilih pemula. oh baru Kami dengar. menemukannya sih itu ada. Jadi di beberapa daerah ternyata incumbent-nya akan menggunakan nomor ini kayaknya untuk kampanye menyasar pemilih pemula. Yang kedua adalah tadi ya kami sih melihat bahwa nanti kalaupun melakukan rekomendasi kepada Kemdikbud gitu ya, karena ini udah jalan terus udah dibagikan gitu, mau tidak mau ya kami harus melakukan pengawasan kan Ya. terkait dengan seperti apa prakteknya dan seperti sampai nggak ke sasarannya gitu kan. Nah terkait dengan ini misalnya tadi SMK ya, kami memang mendorong misalnya untuk anak-anak SMK mungkin memang karena dia ternyata belajarnya keahlian dan lebih banyak harus melihat video, maka memang barangkali untuk mereka harusnya ada perbedaan gitu ya. Tetapi kalau tidak mungkin, kami kan seperti rilis sebelumnya, kami sebenarnya mendorong yang dikhawatirkan oleh Mas Indra itu. Makanya kami mendorong adalah kartu pendidikan. Artinya seluruh provider-provider itu bikin kartu pendidikan yang sudah dengan kuota sebesar gigabyte yang diminta oleh pemerintah. Nah, lalu ini kan tidak perlu ganti nomor sebenarnya gitu ya, Ya. atau yang sudah ada, tetapi mengisinya adalah dengan kode yang ada di kartu itu gitu. Nah itu memang pernah kami rilis gitu ya pernyataan itu karena kami juga khawatir tadi beberapa penyalahgunaan andaikan ini dilakukan, apalagi kan banyak betul nih penyalahgunaan data anak gitu. Kita juga khawatir bahwa anak-anak akan punya potensi kemudian menjadi korban. Nah tetapi tadi ya, ini kan sudah berjalan, ketika dilakukan pun kan tanpa meminta pendapat banyak pihak. Lalu tidak ada pemetaan, tadi yang Mas Indra bilang kebutuhannya beda-beda, menurut saya harusnya dipetakan. Dan pemetaan itu gampang sekali ngelakuinnya. Jadi kebutuhan tiap sekolah dan tiap daerah itu dengan sangat singkat bisa dilakukan. Sekolah itu bisa diperintah dengan 3 hari aja udah dapat datanya. Jadi misalnya ini rapat koordinasi berjenjang yang tidak pernah dilakukan. Rapat koordinasi nasional, lalu rapat koordinasi daerah. Dan ketika di daerah, kan Kemdikbud dengan dinas pendidikan dengan sekolah. Ya dengan kepala sekolah dengan warga sekolahnya gitu. Nah disitulah peran wali kelas kemudian mendata anak-anak apa sebenarnya kebutuhan. Jadi nanti akan kelihatan sekolah mana butuhnya HP itu berapa, butuhnya alat berapa, butuhnya kuota berapa sebenarnya menjadi problem. Lalu data-data ini akan terus ke dinas sehingga akan ketahuan daerah mana, kecamatan mana, atau kelurahan mana yang membutuhkannya, lebih membutuhkan apa gitu. Nah nanti baru ke nasional. Jadi terselesaikannya adalah berbasis data dan permasalahan real. Nah kalau ini kan enggak gitu ya. Jadi kayak apa ya, semuanya kata orang Jawa gebeh uyah gitu. Jadi langsung aja semuanya gitu. Padahal ini seperti menggarami laut kan akhirnya begitu. Baik, baik. Mas Indra, ini Ya, ini tadi pernyataan Mas Indra itu terkonfirmasi sebetulnya dari penjelasan Mbak Retno ya. Ini kok nah jadi ya agak mengerikan. udah ada buktinya kan, berarti udah ada pihak yang memanfaatkan Ya, nomor-nomor tersebut untuk kepentingan politik kan. ya. Oke, tapi inilah baiklah. Oh, ini memang menjadi catatan tersendiri. Tapi soal pembagian kuota, subsidi kuota bagi siswa dan mahasiswa dan juga tenaga pengajar ini, apa yang menjadi catatan utama Anda, Mas Indra? Karena ini kan memang sudah berjalan, ada ya ini Oktober harus sudah selesai pembagiannya kalau menurut rencana kan. Nah ini apa menurut catatan Anda yang paling utama harus diperhatikan? Yang paling utama
apa ya? Ini ibaratnya kita kementerian ini mau jadi dokter yang tugasnya menyembuhkan pasiennya, tapi nggak mau meriksa pasiennya kan, udah ngasih obat aja kan. Itu kan sangat berbahaya. Nah, apalagi kita bicara Kementerian Pendidikan yang harusnya semua kebijakan itu berdasarkan data, berdasarkan kajian akademis, ini tidak. Apa sih susahnya? Dan menurut saya masih ada waktu. Ini masih baru akhir September. Cobalah turun, cobalah bicara ke Dinas Pendidikan, coba petakan lagi kan gitu. Jadi uang rakyat yang 7,2 T itu tidak sia-sia, tidak salah sasaran. Kita memang tidak akan menyelesaikan semua masalah, tetapi paling tidak banyak masalah yang bisa terselesaikan. Karena tadi sesuai dengan kebutuhannya, berapa yang butuh gadget, berapa yang mungkin dibuatkan jalur supaya bisa akses internet, ya kan? Berapa yang butuh juga untuk pendampingan guru, pendampingan orang tua, ya kan? Pemanfaatan juga supaya kuotanya yang diberikan ini nggak boros kan gitu. Kalau semuanya misalnya pakai video call, ya habis kan begitu. Ya. Tapi kan juga ini kan banyak sekali guru yang juga nggak tahu, oh pakai aplikasi ini ya, itu gimana caranya kan? Jadi problemnya itu banyak kan. Oke. Nah itu tidak berusaha diselesaikan. Pada waktu masih ada. Saya sarankan segeralah buat rapat koordinasi. Kayaknya kok Kemendikbud yang sekarang ini elitis sekali, nggak mau turun ke bawah, nggak mau berkolaborasi, nggak mau bicara dengan banyak pihak kan, kayaknya sangat elitis, sangat rahasia, sangat ya kan, pokoknya udah kebijakan mereka nggak tahu dapatnya dari mana kan gitu. Ini sangat berbahaya karena kita ini bukan perusahaan pribadi, ini adalah negara yang berhubungan dengan jutaan generasi masa depan kan gitu. Kita bicara mengharapkan bonus demografi, kalau begini caranya kita ketemunya bencana demografi, Mas. Karena betul-betul pengelolaan pendidikannya tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Iya, ya, ini memang kalau kebijakan pemerintah kurang tepat dalam pendidikan, padahal pendidikan itu menjadi backbone bangsa ini akan bagaimana atau kemana nanti ke depannya ya. Baik Mbak Retno dan juga Mas Indra, terima kasih banyak sudah bersama kami di Landstalk. Sama-sama. Sama-sama Mas, salam sehat. Sama-sama, ya Mas Indra. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, Landstalk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.